Di dunia yang dipenuhi orang-orang berisik zaman sekarang, introvert atau seseorang yang tertutup, pendiam, pemalu dan mandiri terdengar seperti sebuah istilah negatif. Tidak hanya oleh mereka yang normal, mereka introvert sendiri juga merasa bahwa diri mereka aneh. Biasanya sifat tersebut umumnya terjadi pada wanita dahulunya, namun perubahan sosial di mana semua ingin tampil tenar, wanita lebih banyak menonjolkan dirinya di setiap media publik dan meninggalkan sebagian lelaki yang merasa tidak nyaman dengan mengekspos kehidupannya. Salah satu aktris baru Bollywood yang cukup introvert dengan keadaannya ialah Janhvi Kapoor, saudari tiri dari Arjun Kapoor. Meski ia cukup berani dalam bermedia sosial, namun sikap introvertnya yang berhati-hati dalam akting membuatnya masih nampak ragu dan bersalah dalam film. Baik di film pertamanya Dadak atau yang terbaru Gunjan Saksena, bukannya ia kurang alami dalam hal bakat, tapi menurut Arjun Kapoor, Janhvi sangat muda dan ini adalah film-film pertamanya yang sebenarnya karakter itu menuntut lebih dewasa, ia perlu waktu untuk keluar dari cangkangnya. Setelah Janhvi Kapoor, beberapa aktor Bollywood juga dinilai dan mengakui dirinya adalah seorang introvert. Bertahun-tahun berakting dengan berbagai karakter film, nyatanya mereka susah untuk berubah. Ada yang mempengaruhi kualitas aktingnya karenanya, ada yang membuat penggemar mereka geram, hingga ada yang mengaku pemalu namun dituduh melecehkan wanita seperti berikut ini. Kita tahu bahwa Siddharth Malhotra adalah seorang anak lelaki kelas menengah dari Delhi yang selalu ingin menjadi seorang aktor. Ia pertama kali bergabung di industri sebagai kaki tangan Karan Johar di My Name is Khan, hingga ia terjun ke dalam film dengan bantuan Karan. Setelah ia tenar dan dikenal dengan karakter khasnya lewat film Student of the Year yang berlangsung hingga puluhan film setelahnya, ada waktu ketika penonton mempertanyakan diri Siddharth, mengapa meski dengan peran yang tidak monoton, ia terlihat sama dengan karakter pertama yang mereka kenal. Siddharth yang masih terlihat canggung di beberapa adegan filmnya termasuk menari, satu hal karena ia mengakui dirinya seorang pemalu, itu adalah kebiasaan Siddharth yang tidak bisa lepas darinya, dan itu membentuk karakternya hingga saat ini. Siddharth juga mengakui lebih banyak menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri, kecuali lawan main film, ia tak pernah kelihatan menggandeng tangan wanita spesialnya, ia sering melakukan segala urusannya dengan sendiri dan mengatakan, ia memiliki fobia komitmen dan suka tinggal di ruangannya. Satu-satunya alasan dibalik dirinya yang berinisiatif menjadi seorang aktor hanya setelah ia melihat film Dilwale Dulhania Le Jayenge, ia sering bertindak mengikuti pose Shah Rukh Khan sambil menyanyikan lagu Tujhe Dekha. Menjadi seorang aktor benar-benar hal tak terduga bagi Siddharth. Meski ia adalah seorang model sebelum menjadi aktor, ia juga mengakui bahwa kehidupan modelingnya tiba-tiba terjadi di hadapannya karena sejak bersekolah saja, ia tidak pernah percaya diri untuk tampil menarik. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa dia seorang yang sangat pemalu di kehidupan nyata, faktanya itu membuat gadis semakin penasaran. Siddharth mengakui bahwa karena sifatnya tersebut, baik di dunia film atau di dunia model sekalipun, orang-orang menyukainya dengan karakter itu. Mengenai karirnya di Bollywood, Siddharth memiliki tempat sendiri di hati jutaan penggemarnya. Hanya ada satu kekhawatiran dari penonton yang bukan penggemarnya, banyak memberi ia sedikit saran, bahwa ia mungkin aktor yang baik, tapi ia sekarang membutuhkan film yang sangat serius dan berkinerja untuk eksistensinya. Melihat begitu banyak hal yang telah ia lakukan dalam sejumlah filmnya atau kisah asmaranya hingga dijuluki Casanova Bollywood, Ranbir Kapoor yang mengakui dirinya adalah tipe kepribadian yang tertutup dan tidak suka menghadapi media kecuali promosi film, membuat semua orang tidak percaya akan hal itu. Ia mengatakan dirinya tidak terlalu ekspresif, ia tidak ingin berbicara dengan siapapun tentang kehidupan pribadinya atau apapun itu. Ranbir juga benci untuk mengekspresikan dirinya di situs jejaring media sosial manapun.
Tidak heran ia sempat menerima kata-kata kasar dari penonton sebelum ia setenar saat ini. Sikapnya yang suka dan sering diam di beberapa acara membuat mereka menegurnya bahwa Ranbir itu belum saatnya bersikap seperti aktor mapan, diam sendiri ketika yang lain sedang berinteraksi, kurang tertarik dengan apapun, dan sesekali berbicara dengan gaya serius aktor dunia. Karena pembawaannya yang diam dan tampak kurang tertarik tersebut, di lain waktu setelah ia baru saja pisah dari Deepika, netizen banyak mengira bahwa Ranbir sangat menyesal, mulai dari ekspresinya saat ia mengisi acara penghargaan, berjalan di peragaan busana, atau bertemu dengan media hingga bertemu dengan penggemar. Untuk itu, kepribadian Ranbir semakin terbentuk pada hubungannya dengan media dan penonton. Ranbir mengatakan dalam wawancaranya dengan Pink Villa, awalnya saya memiliki rasa kemanusiaan, saya bertindak sesuai pribadi saya, tapi kemudian saya menyadari ini adalah permainan kotor. Meskipun saya diam tak melakukan apapun, tim agensi kartisan saya lagi yang akan mencari-cari masalah. Mereka menanam sesuatu di lapangan dan kemudian saya disalahkan karena jelas saya adalah nama di belakang mereka yang berbuat, meski saya tidak memiliki sikap negatif terhadap mereka. Ranbir juga mengatakan bahwa ia telah diperingatkan oleh sutradara Imtiaz Ali tentang sifat pemalunya tersebut. Hati-hati dengan sifat pemalu itu, karena bukanlah hal yang baik untuk menjadi seorang petapa. Jika kamu adalah seorang aktor, kata Imtiaz Ali. Ranbir kemudian menyadari bahwa ia adalah seorang aktor, tentu orang-orang ingin tahu tentang kehidupannya. Kurang lebih seperti ketika saya ingin tahu apa yang dilakukan Leonardo DiCaprio, kata Ranbir, atau apa yang sedang direncanakan Jennifer Lawrence ketika dia tidak membuat film. Shroff adalah salah satu aktor paling tampan di industri Bollywood. Ia terkenal dengan fisiknya bak Hrithik Roshan kedua, namun ia hampir tak mengungkapkan banyak hal tentang dirinya. Sebagai seorang introvert, dia lebih suka menyimpan semua urusan pribadi untuk dirinya sendiri. Ia percaya bahwa tidak ada yang ingin mengetahui segalanya tentang kehidupannya, dan itulah mengapa ia tidak suka mengungkapkan banyak hal tentang dirinya di platform media sosial atau sekedar melayani pertanyaan media. Berbeda dengan ayahnya Jackie Shroff, debutan Tiger Shroff yang pemalu saat itu banyak menuai kritik online, mulai dari tampang hingga penampilan, namun ia mengaku tak gelisah dengan semua itu. Berbicara mengenai dirinya dalam wawancara resmi media beberapa tahun lalu, ia mengatakan, "Saya orangnya antisosial, saya tidak punya banyak teman, saya melakukan semua urusanku sendiri, mulai dari berlatih kebugaran, atau bahkan menonton video-video dari Michael Jackson." Sebagai seorang yang sangat tertutup, ia tak khawatir dengan pekerjaan yang terhubung jaringan di Bollywood. Ia hanya tidak nyaman dengan setiap penilaian netizen kepadanya, bahwa dirinya dibicarakan tidak sesuai pada tempatnya. Banyak orang berpikir saya adalah gay, kata Tiger, karena saya memiliki bibir yang terlihat merah di film. Mereka pikir saya menggunakan lipstick, lalu menari dengan sangat feminim. Mereka bilang saya terlihat seperti perempuan. Tiger Shroff merasa tak perlu berkor-kor dengan perkataan setiap orang. Dia menerima itu sebagai saran positif. Bagaimanapun ia telah memiliki image tersendiri dan tak perlu ragu dengan karir ayahnya yang menghantui. Satu hal yang ia pelajari dari ayahnya bahwa dengarkan lebih banyak dan kurangi bicara. Nawazuddin Siddiqui adalah aktor jenius dan terhormat yang kini menetap di industri Bollywood. Ia membuktikan bahwa dalam setiap perannya yang dimainkan dalam film bahwa dia adalah aktor yang hebat. Perjuangannya menginspirasi jutaan orang. Dia berasal dari distrik Budana di Muzaffarpur, Uttar Pradesh. Di desanya memang ada yang kurang pendidikan, tapi Nawazuddin berhasil menyelesaikan studinya. Ia berjuang di Mumbai setiap siang dan malam untuk menjadi bintang. Menurut teman-teman dari Nawazuddin, bahwa sang aktor adalah seorang yang pemalu, ia tidak banyak bicara dan lebih suka duduk diam. Aktor yang tidak pernah mencium istrinya ini mengaku bahwa ciuman pertamanya ia lakukan di layar kaca bersama lawan mainnya yang cantik Niharika Singh dalam film Miss Lovely 2012.
Anura Kasyap yang pernah bekerja dengan Nawazuddin Siddiq dalam 2 film, ia berbagi ikatan yang kuat dengan sang aktor. Nawazuddin adalah pria yang sangat baik, kata Anura. Saya sangat mencintainya. Bersama dengannya, saya berbagi hubungan yang sunyi. Kami bahkan bisa duduk di pesawat tanpa berbicara selama 3 jam berturut-turut. Ia adalah seorang yang pemalu, dan ia sering menghadapi masalah untuk mengekspresikan emosinya. Walau seorang pemalu seperti demikian, tahun 2016 ketika gerakan Me Too masuk ke India, di mana wanita didukung untuk mempublikasikan kejahatan seksual yang dialaminya, nama Nawazuddin Siddiq ikut terlaporkan bersama beberapa orang terkemuka lainnya di Bollywood. Wanita pertama dalam hidup sang aktor yang diciumnya aktris Niharika Singh menuduh Nawazuddin memegangnya dan tak mau dilepaskan saat ia menyerah ketika dipaksa untuk berkencan. Niharika kemudian mengetahui bahwa Nawazuddin telah memiliki istri yang mengatakan tak akan kembali bertemu dengannya. Ia juga mengatakan bahwa Nawazuddin memaksanya untuk kembali. Ketika Niharika menolak, konon Nawazuddin Siddiq menghancurkan karir Niharika di Bollywood. Aditya Roy Kapoor adalah salah satu jiwa baru untuk Bollywood setelah blockbuster Aashiqui 2. Butuh setidaknya 7 tahun untuk mendapatkan jati dirinya sebagai aktor. Setelah lalu lalang dengan kisah cinta di film, ia baru mendapatkan cinta pertamanya dalam film lewat film aksi Malang tahun 2020. Perubahan gambar karakter Aditya yang baru dalam film Malang tidak sama sekali membuatnya bisa berubah dari karakter aslinya yang merupakan orang yang tertutup ke kepribadian yang lebih terbuka untuk publik. Konon karena ia tidak percaya diri untuk tampil bagus dalam fashion, ia sering dikritik oleh kritikus mode dan lawan mainnya. Monoton dengan gayanya, ia berusaha tampil dengan baik dengan perbaikan, namun pada akhirnya ia tetap memilih barang yang sama. Mengenai dirinya yang pemalu dan tertutup, Aditya menolak media sosial untuk waktu yang sangat lama. Saya akhirnya mengambil risiko setelah anggota tim saya memberitahu betapa pentingnya menjadi aktif secara online. Namun setelah aktif pada awalnya, minat saya berkurang sekarang, kata Aditya. Saya tidak merasa wajib untuk aktif di media sosial menurutnya. Saya melakukannya ketika saya menginginkannya. Saya tidak berada di dalamnya untuk jumlah follower. Saya aktif di media sosial selama promosi film karena itu adalah bagian dari pekerjaan saya. Berada di mata publik sepanjang waktu membuat saya lelah. Oleh karena itu ada kalanya saya menghilang, menyegarkan diri dan melakukan hal-hal yang saya sukai, jauh dari sorotan publik untuk kesenangan saya sendiri.